Ustaz, ada nggak ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita untuk nggak ngerasa kesepian, nggak ngerasa kesendirian? Untuk menghilangkan kesendirian, kesepian itu tidak semata menghadirkan keramaian, tapi kita butuh Sering ngumpul, sering ngopi, sering jumpa itu belum tentu hati kita terkoneksi. kumpulan orang beriman itu dengan kata Nabi, aku menjadikan Abu Bakar sebagai khalil, sebagai mungkin bahasa anak muda sekarang bestie. Kata Nabi SAW, tidak ada sahabat beriman kecuali mikir dulu, kecuali Abu Bakar. Langsung. Kenapa begitu kira-kira? Pernah nggak sih kalian lagi di tempat rame, orang lagi seru-seruan, orang lagi ngobrol, orang lagi ketawa ketiwi, tapi kalian ngerasa sendiri, kalian ngerasa kesepian? Pernah nggak ngerasa gitu? Kalau seandainya cerita ini relate dengan kalian, insya Allah di The Series kali ini kita akan ngebahas itu gimana Al-Quran memandang kesepian itu. Beliau Ustadz Nur Fajri Ramadan, seorang ulama muda, beliau seorang hafiz Quran dan pemegang sanad 10 qiraat. Juga penulis buku Quran Mapping dan beberapa buku lainnya yang umumnya ditulis dengan bahasa Arab. Kemudian beliau adalah seorang anggota Komisi Fatwa Metodologi MUI Pusat, peneliti di Fakultas Hukum UI, dan direktur syariah di www.learnquran.co. Semoga Allah limpahkan taufik dan keikhlasan bagi beliau. Oke, langsung aja. Apa kabarnya Ustaz? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik Ustaz ya. Ustaz, ada nggak ayat-ayat Al-Quran yang mengajarkan kita untuk nggak ngerasa kesepian, nggak ngerasa kesendirian? Kesepian ya, mungkin barangkali ayat di surat Qaf ayat 16 Allah Subhanahu wa taala firmankan, wa nahnu aqrabu ilaihi min hablil warid. Allah. Ya, kami lebih dekat pada manusia daripada urat nadinya sendiri. Jadi ada istilah namanya dalam Islam itu ada khullah dan ada suhbah. Semata ramai banyak orang itu paling-paling suhbah saja. Sohiba yashabu dalam bahasa Arab yakni menemani, mendampingi. Dia cuma bersama kita. Tapi ada yang lebih daripada itu, yaitu khullah. Takhallala ya takhallalu, itu sampai seolah-olah kalau jari ya begini. Nabi kan dalam hadis yukhallilu baina asabi, saling mengaitkan antara jari-jarinya. Jadi seolah-olah hubungan yang dekat itu khullah tadi, dan orang yang disebut khalil, Nabi Ibrahim sallallahu alaihi wasallam atau alaihissalam disebut dengan Khalilullah atau Khalilur Rahman. Di Quran Allah sebut wattakhadallahu Ibrahim khalila, karena memang cintanya itu orang disebut khalil kalau sudah merasuk ke dalam hati, menyisip, menyelinap ke dalam relung-relung tubuh kita, relung-relung dada kita. Jadi kalau baru berteman saja sohib itu belum apa-apanya. Di atasnya ada, dia penting, bagus juga sohib, ya kita nggak nihilkan efek positifnya. Tapi ada yang lebih tinggi lagi. Ya itulah tadi khullah. Orangnya disebut khalil. Mungkin kita sering mengistilahkan ada kawan, teman, ada sahabat dekat. Nah, gitu, ada bestie. Nah, khalil itulah. Nah, poinnya adalah kita sebenarnya untuk menghilangkan loneliness, kesendirian, kesepian itu tidak semata menghadirkan crowd, keramaian. Tapi kita butuh connection, keterhubungan. Misalnya nih, Nabi SAW bersabda, Allah Subhanahu wa taala berfirman, berarti hadisnya hadis qudsi ya. Wa ana ma'ahu idza dzakaroni. Aku bersama hambaku kalau dia mengingatku. Ketika hamba ini mengingat, ya di surat Muslim, Allah Subhanahu wa taala, maka dia terhubung dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan kita mesti begitu. Bang Fianda harus ketika di momen-momen hidup ya, tidak hanya sulit, momen kapanpun selalu mengkoneksikan diri kepada Allah Subhanahu wa taala. Selalu zikir, tafakur, sehingga kita tidak kesepian karena bersama kita ada Allah Subhanahu wa taala. Pun demikian kita bisa juga terkoneksi dengan orang tua kita. Meskipun jauh di sana, tapi kita menghadirkan orang tua kita, atau kita koneksi di sini bisa juga menelpon orang tua kita. Bayangkan, meskipun dipisahkan jarak, tapi kalau rajin nelpon, kesepian nggak? Nah, kira-kira begitu. Tapi kalau ngumpul, tapi semua sibuk dengan HP-nya masing-masing, bisa jadi dia belum terkoneksi, cuma terkumpul saja. Maka Nabi SAW menyebut kumpulan orang beriman itu dengan ruh.
Allah. Bukan dengan fisik-fisik saja. Kata Nabi SAW, al-arwahu junudun mujannadah. Fama ta'arofa minha talaf, fama tanakara minha ikhtalaf. Hadits Bukhari Muslim. Sungguh roh itu ibarat tentara yang dibaris-bariskan. Kalau dia cocok, sama-sama orang baik, punya visi yang sama, akan erat. Tapi kalau saling bahu-membahu dalam keburukan, punya visi yang berbeda-beda, maka dia akan tidak cocok. Jadi poinnya bukan kebersamaan fisik ternyata yang lebih penting. Saya tidak menafikan ya pentingnya kebersamaan fisik. Dalam Islam pun ada sholat berjamaah, makan berjamaah, makan rame-rame, buka puasa berjamaah nih kan. Tapi yang lebih penting dari itu semua adalah keterkaitan hati kita. Betul. Berarti sering ngumpul, sering ngopi, sering jumpa itu belum tentu hati kita terkoneksi gitu. Betul, tapi memang itu membantu. Betul. Ya kalau kita rutin hadir sholat 5 waktu, awal-awalnya memang hanya berkumpul secara fisik. Tapi kalau terus kita jalankan akhlak Islam ya, tidak hanya sholat kemudian pulang, nggak begitu kan? Akhlak Islam, ketemu orang kita ngucapin salam. Bahkan tadi bagus sekali Bang Fianda menanyakan kabar. Jadi juga perlu nanya bagaimana kabar Bang Fianda. Nah kan gitu. Kemudian kalau kabar seperti, dan Nabi banyak sejumlah hadis menanyakan kabar sahabat ya. Kalau ada yang punya masalah, berarti gimana akhlak Islam? Kita peduli, kita bantulah. Jadi kalau kita hubungkan dengan topik-topik kita yang lain ya, tentang kesulitan hidup itu dihadapi dengan sabar yang aktif, sabar yang positif, bukan sabar yang pasrah. Maka sebelum kita harus bayangkan, sebelum kita ini sedang diuji secara kolektif rame-rame. Jadi kalau sahabat kita susah, sebenarnya bukan dia aja yang diuji, tapi siapa yang diuji juga? Kita juga. Kita diuji, apakah akan bantu dia? Ataukah kita abaikan dia? Kalau kita bantu berarti kita sukses menjalankan ujian. Betul. Kalau kita abaikan dia, poin negatif. Tadi kan masalah koneksi Ustaz ya. Apakah ini cocokologi atau enggak? Anda enggak tahu Ustaz ya. Kayak Uwais Al-Qarni kan enggak pernah ketemu sama Rasulullah. Tapi Rasulullah kabarkan kepada Umar dan Ali kalau jumpa minta doa. Ini apakah nyambung atau gimana Ustaz? Memang enggak terlalu eksplisit ya, jelas hubungannya. Namun kita bisa hubungkan dengan hadis Nabi tadi bahwa memang orang beriman itu hatinya terpaut. Betul. Sehingga coba bayangkan kalau lagi umroh, ketemu di mana, ketemu Bang Fianda lagi jalan-jalan di Jepang, ketemu Muslim, meskipun orang dari suku yang kita nggak ngerti bahasanya, ada koneksi nggak? Betul. Ada koneksi. Dan Allah menyebut memang orang beriman itu dihimpunkan hatinya di surat Al-Anfal. Wa allafa baina qulubihim. Allah eratkan, kaitkan hati mereka. Lau anfaqta ma fil ardi jami'an ma allafta baina qulubihim. Kalau engkau wahai Nabi, keluarkan uang sebanyak-banyaknya. Kalau Allah tidak berkehendak, tidak bisa. Jadi meskipun saya kasih duit ya, yang penting kita kompak. Kalau memang yang terkonek bukan hati, nggak bisa. Kata Allah, walakin Allah allafa bainahum. Allah eratkan. Ya pada akhirnya ada hubungan dengan kisah Uwais Al-Qarni tadi. Meskipun masih jauh masa atau tempatnya, namun sudah terhubung. Apalagi Nabi SAW juga diberi wahyu ya. Dan Umar ketika ketemu kan langsung akrab, langsung minta doa, sadar. Itu enggak, kamu kan orang enggak terkenal atau apa. Oh ya, masalah koneksi tadi Ustaz ya. Anak kayak mikir juga tuh. Kenapa Rasulullah tuh milih hijrah bukan dengan Umar tapi dengan Abu Bakar? Padahal sebagaimana yang kita tahu, Abu Umar itu waktu hijrah bawa pedang naik kuda kalau nggak salah ya, tengah-tengah Ka'bah. Siapa yang mau istrinya jadi janda? Siapa yang mau anaknya jadi yatim? Aku tunggu di bukit itu gitu kan. Akhirnya nggak ada. Sedangkan sama Abu Bakar kalau nggak salah Ustaz ya, putar dulu tuh ke Gua Tur gitu. Tuh beberapa hari ada sayembara baru ke Madinah. Ini apakah ada hubungannya Ustaz? Bisa jadi karena begini. Dalam hadis ya Bukhari Muslim, Nabi SAW menyebut Abu Bakar sebagai Khalil. Yang tadi kita sebut khullah tadi. Istakhadha Abu Bakrin Khalila. Kata Nabi, aku menjadikan Abu Bakar sebagai Khalil, sebagai mungkin bahasa anak muda sekarang bestie. Gitu. Sementara Umar bisa dibilang tidak sedekat itu. Abu Bakar dan Nabi SAW teman main dari kecil. Makanya ketika Nabi SAW bilang aku ini Nabi, ya beriman padaku ya Abu Bakar, kira-kira gitu loh berdakwah. Abu Bakar langsung percaya. Kata Nabi SAW, tidak ada sahabat beriman kecuali mikir dulu. Maksudnya ada kabuah kata Nabi. Illa walahu kabuah. Illa Abu Bakrin, kecuali Abu Bakar. Langsung.
Kenapa begitu kira-kira? Kok apa Islam ngajarin beriman asal ikut-ikutan? Kan enggak. Enggak juga. Islam ngajarin beriman dengan bukti, dengan argumen. Tapi bagi Abu Bakar argumennya udah banyak. Karena Nabi ini teman dari kecil. Artinya kalau Nabi SAW bukan orang baik ya, penipu dan sejenisnya ya, mudah-mudahan Allah SWT jaga kita. Maka Abu Bakar bilang, alah ngaku-ngaku Nabi sekarang, dulu kamu waktu kecil begini begitu kan. Ya gak? Iya betul. Tapi Nabi luar biasa bertahun-tahun sama Abu Bakar. Sehingga Abu Bakar ketika mendengar Nabi bilang aku sudah diutus jadi Nabi, wah fix yang bener. Allah. Antum nih layak jadi Nabi, kira-kira kita bahas gitu. Sementara Umar radhiyallahu anhu kita tahu berimannya terlambat 6 tahun, tapi masya Allah beliau bisa mengejar ketertinggalan tersebut ya, dan sempat bahkan ingin membunuh Nabi SAW. Tapi begitulah kedekatan dengan Abu Bakar, dan kita tahu jadi banyak pelajaran kita bisa petik hikmahnya Nabi hijrah bersama Abu Bakar, ada kesabaran, ngumpat dan seterusnya. Coba kalau Nabi SAW hijrahnya dengan Umar, mungkin kita akan bilang cari gampang saja nih kira-kira begitu. Jadi para ustadz mungkin tidak punya teladan bagaimana. Iya. Cara berdakwah dengan tantangan dakwah. kesulitan. Tapi lagi-lagi semua bagian daripada strategi. Tentu saja Allah Subhanahu Wa Taala ya pada akhirnya memilihkan untuk Nabi yang terbaik. Masya Allah, barakallahu fiik. Ya teman-teman, alhamdulillah kita sekarang udah tahu. Bukannya nggak penting ngumpul, bukannya nggak penting kita setiap hari ketemu, tapi yang lebih penting itu adalah bagaimana kita mengkoneksikan hati kita dengan Allah, sesama kemudian dengan Allah. Ya mudah-mudahan bermanfaat. Barakallahu fiik. Mau interaksi dengan Al-Quran jadi lebih lengkap? Yuk cobain rangkaian aplikasi dari Learn Quran. Ada Quran Mushaf untuk pengalaman baca yang nyaman di Smart TV keluarga. Ada juga aplikasi Learn Quran Tajwid yang bersertifikat ulama untuk belajar tahsin dengan mudah di handphone. Gak cuma itu, buat yang mau dalami makna ayat, ada Learn Quran Tafsir dengan teknologi AI yang canggih. Ayo download semuanya sekarang dan kunjungi www.learnquran.co untuk info lengkapnya. Barakallahu fikum.